kerja. Nah, biasa tak kamu mesti telat-telat. Biasa nih, kamu kan baca iklan lowongan pekerjaan nih. Dulu kamu dapat dari mana? Pas kerja. Dapat iklan lowongan dari mana? Dari orang dekat. Oh, orang dalam. Tidak. Orang dekat. Itu orang dekat dalam ya. Orang dekat. Oke. Terus misal, kalau di iklan lowongan pekerjaan biasanya ada poin-poin apa yang dibutuhkan apa biasanya requirement secara umum memiliki kekuatan menguasai langit bumi daerah permukaan itu adalah khususnya nanti ya kita udah kerja memang harus memiliki kekuatan fisik dan mental ya. Biasanya yang ada di iklan lowongan itu apa usia terus selain itu minta apa lagi biasanya minimal S1. Oh ya minimal kalau nggak di 3 S1 berpenampilan menarik. Ya benar, beberapa juga gitu ya. Terutama kayak yang pekerjaan yang biasanya identik dengan order lapangan. Benar. Biasanya gitu. Terus selain itu apa lagi? Pengalaman. Ya, biasanya mencari besar pengalaman minimal berapa tahun. Kalau enggak fresh graduate boleh mendaftar. Selain itu apa lagi? Kamu kerja dalam tekanan. Oh ya. Benar lu ya. Benar loh. Ya, aspek-aspek itu ya kamu bekerja dalam tekanan. Bisa apa lagi? Usia. Bisa bekerja dengan tim. Jadi mungkin bisa bekerja secara individu atau tim. Nah, ya terus apa lagi kira-kira? Basket. Target. Oh iya bisa mencapai target. Setidaknya misalnya beberapa kayak sales itu kan dia harus punya target ya. Penjualan harus sekian, nanti bonus sekian. Oke benar. Terus tadi apa lagi? Tinggi badan. Beberapa ada yang membutuhkan. Beberapa ada ya. Beberapa ada. Ya ada. Biasanya ada misal tertentu misal ya dia bergerak di bidang apa misal. Dan memang ada. Misal mintanya harus berapa ada. Ya tapi tidak seluruh ya mungkin beberapa pekerjaan job. Terus ada lagi yang ada jenis kelamin. Nah biasanya untuk CS itu yang perempuan yang luwes. Nah tapi mungkin ada yang nggak apa-apa cewek cowok nggak masalah ya laki-laki atau perempuan nggak masalah. Terus misal ada posisi-posisi di company atau di pabrik yang dimana dia berat-berat ya kayak mesin itu biasanya laki-laki, perempuan itu biasanya yang modelnya yang bukan bagian yang mesin ya, bukan bagian yang elektronik mesin, tenaga berat dan sebagainya ya benar. Terus ada lagi apalagi biasanya ada usia jenis kelamin. Kamu bekerja dalam tekanan, bisa bekerja tim atau individu. Terus beberapa spesifik ada yang minta tinggi badan tertentu, ya. Wajib 5 sholat, wajib sholat 5 waktu. Benar, bisa kalian bekerja di yayasan yang Islaman ya, misal. Benar, misal kalian itu dapat pekerjaan, bisa katakanlah, entah itu di bagian administrasi atau di bidang kantornya admin, bisa kayak di yayasan Islaman itu benar, bisa baca Quran. Sholat tepat waktu dan itu kan benar dites loh. Benar dites, bisa mengaji, tidak harus hafal, tapi bisa mengaji. Ada benar loh. Terus ada lagi kerja. Ada benar. Biasanya untuk tempat-tempat yang mungkin kayak Islami itu memang wajib ya untuk berpakaian tertentu gitu ya. Terus ada lagi Oke benar, beberapa itu minta bisa membawa kendaraan atau ini punya kendaraan sendiri ya. Misal ya beberapa sales ini misal harus memiliki kendaraan apa, terus untuk sopir untuk apa tuh harus SIM apa ya karena terkait dengan kendaraan yang nanti dipakai. Terus ada lagi apalagi biasanya shift mampu bekerja dalam shift. Misal ada yang shiftnya cuma satu, ada yang shift satu jam berapa? Biasanya 8 setengah 8 sampai jam 4. Jadi biasanya normalnya itu 8 jam normal. Kalau lebih biasanya di plus lembur ya. Biasanya. Terus ada yang 2 shift kerjanya. 2 shift itu biasanya ya 8. Pagi ke siang ke sorean. Ada yang 3 shift.
ya. 3 shift. Jadi itu kan kalau satu hari 24 jam itu biasanya per 8 jam. Jadi biasanya untuk si malam tuh normalnya ya kalau di beberapa di daerah saya, daerah Pape itu antara jam 11 nanti sampai jam 7 atau jam 10 sampai jam 6 tergantung ya. Biasanya dini hari gitu biasanya. Untuk yang biasanya untuk yang berat-berat mesin kayak gitu ya, alat-alat apa yang berat. Nah, biasanya itu ada yang freelance. Oh enggak, kalau freelance itu biasanya ya nggak mesti jam ya, nggak mesti hari. Tapi biasanya ya tergantung target juga ya. Seneng ya freelance ya. Misal kerjaan freelance gaji serius itu nggak masalah ya. Ada yang kerjanya main-main gaji serius. Oh enggak ada. Tapi kalau kerja serius gaji main-main ada. Oh banyak. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi apapun itu memang terus kayak tadi bekerja dalam apa ya? Bekerja dalam sini mampu bekerja dalam tekanan, terus bekerja secara tim. Oke, terus mungkin ada lagi persyaratan lain. Domisili, oh benar. Beberapa itu minta yang domisilinya nggak jauh-jauh. Ya. Karena itu ingat dengan waktu. Karena misal katakanlah pekerjaannya di Solo, domisilimu ada di luar kota, katakanlah mungkin jauh sana, Demak, ke Solo jauh, nggak mungkin sejam, ya. Itu sejam itu kalau mungkin kamu langsung melayang ya, nggak perlu macet, nggak perlu lewat jalan-jalan, nah itu mungkin nggak perlu saingan sama bis itu mungkin. Nah jadi ya beberapa memang minta yang dekat. Ada juga menyediakan mes, ada yang dapat mes atau tinggal di mes. Oh enggak, jadi kalian lanjut PP, pulang pergi. Nah seperti itu ya. Terus ada lagi minimal 1 tahun di bidang yang sama. Oh iya benar, pengalaman minimal 1 tahun bidang yang sama. Karena gini, kalau misalnya sudah punya pengalaman, setidaknya nggak belajar dari nol ya, tinggal menyesuaikan aja. Tapi kan kadang memang ada pekerjaan yang memang sama sekali belum pernah pegang, tapi akhirnya belajar biasanya pakai training, magang 1-3 bulan. Itu banyak ya yang modelnya seperti itu. Jadi misal bekerja di bagian jahit, dia dalam artian baru lulus katakanlah memang belum ada sama sekali pengalaman, biasanya di training antara 1-3 bulan. Kalau bagus lanjut, kalau enggak di cut biasanya gitu ya. Benar. Terus ada lagi dapat berkomunikasi dengan baik. benar, dapat berkomunikasi dengan baik. Langsung kita ya. Terus berapa tahun kalau dia bekerja sudah berapa lama? Sejak 15 tahun. Ya berarti how many years, berapa tahun itu kan dewe? Yes, itu yes. 16 tahun. Sing years, wah sing 16 tahun. 16 tahun tapi kamu tuh SMP atau SD mau bekerja gitu ya. Wah, ngangkal lumayan. Ada yang mengalahkan 6 tahun, ada lamar selain 6 tahun 4 bulan. Kalau itu di banget ya. Oke. Yuk, tebak saya di sini berapa tahun? Tebak aja ya. Ya. 10, 8, 5, 10. Hah? 6. 9 setengah. Saya di sini Desember 2015. Wow. Bentar. 9. 2015 ke sini ya. Itu loh ya. 10 ya, 9 setengah. Nah seperti itu ya. Nah jadi itulah biasanya persyaratan ya. Mungkin ada soft skill. Soft skill itu termasuk kayak tadi ya. Miss, ada yang nanya orangnya berapa? Jangan bilang itu aja yang lalu. Namanya kalian tuh kayak adik saya, tapi adik saya udah semester akhir ya. Yes, itu kan. Itu kan. Enggak usah. 35. 35. Yes, Makanya 31. Masa bahas kuwi ya? Saya dulu pengen sih. 3
91 saya tadi berapa? Hah, 4. Sudah 91. Jadi jadi dosen kecil. 34. Iya, 34. Ya, Saya umur 24 tahun. Iya, Oh iya. iya, langsung wisuda langsung. Sudah selesai cepat soalnya. 1,5. Jadi saya di sini dan wisuda baru lulus. Terus 3 bulan saya baru wisuda. Karena sini itu cepat ya, gitu ya, cepat gitu langsung. Jajan langsung. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti tak tua gitu. Anggap aja kakak ya. Oke ya. Terus ini kita akan kesini nih job street. Pernah ada yang dengar job street? Yes. Pernah tuh. Nah, job street ini termasuk website loker cukup besar di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara. Di beberapa negara Asia. Jadi job street itu biasanya di beberapa negara, jadi nggak di Indonesia dulu. Kita ambil contoh. Nah, jadi saya akan langsung ke websitenya. Kalian ketik jobstreet.com atau jobstreet.co.id itu nanti saya. Jadi kita akan langsung buka di sini. Tampilannya akan seperti ini. Jadi kita akan coba lihat lowongan pekerjaan yang dalam bahasa Inggris. Karena gini loh, bukan berarti bahwa pekerjaan yang dicari adalah yang bahasa Inggris. Tidak selalu, lokernya juga bahasa Inggris. Terkadang gini, mau mencari accounting staff accounting itu pakainya lowongannya bahasa Inggris. Jadi bukan berarti pekerjaannya yang punya dengan bahasa Inggris, lowongan pekerjaannya bahasa Inggris, tidak. Cari staff akuntansi, cari admin, cari CS, cari apapun pekerjaan lain itu beberapa iklannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang tergantung dari perusahaannya. Mungkin beberapa perusahaan besar, bisa dicari selain bahasa Inggris, iklannya yang dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi di websitenya ini memang original, memang iklannya itu dalam bahasa Inggris apa enggak. Jadi bukan masalah settingan bahasa ya. Nah, di sini yang kolom paling atas, di sini ada bahasa. Ini bukan berpengaruh kepada isi, bahwa nanti semua akan di bahasa Inggris kan enggak. Ini cuma pengaruh ke tampilan menu depan kok. Ya. Jadi ini cuma akan pengaruh ke tampilan menu di depan. Jadi tidak mempengaruhi secara konten dalam iklan. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Kita pakai bahasa Inggris saja nggak masalah ya. Job search, terus ada profile, ada career advice, saran karir. Terus di sini perusahaan, ya kalian disuruh mengeksplor perusahaan, komunitas. Di sini ada what, apa yang ingin kalian cari. Nanti dimasukkan kata kuncinya. Terus ada klasifikasi, ya klasifikasi itu dia biasanya lebih spesifik lagi. Misal accounting, misal ekonomi, misal finance, banking. Terus apa lagi ya, advertising, education, dan sebagainya ya. Jadi ini adalah klasifikasinya, banyak sekali. Ada desain, terus banking, finance itu biasanya jadi satu ya, keuangan. Terus ada construction itu biasanya untuk anak-anak teknik. Terus ada education and training itu biasanya untuk pendidikan, engineering, mesin, ya. Terus ada tentang pemerintahan juga, kesehatan, hospitality tourism itu kayak perhotelan dan wisata, termasuk juga kayak restoran, ikut di situ restoran, tempat apa ya kayak hunian, kayak hotel, resort, nah itu masuk di sini juga wisata. Terus ada SDA, sumber daya alam. Terus ada bidang IT, asuransi, hukum, legal itu hukum. Terus marketing, ada di bagian real estate, bahkan seperti light developer, sales, digital marketing, dan sebagainya. Nah, jadi banyak sekali nih. Terus trade and service itu kayak perdagangan, layanan, ada bidang olahraga dan sebagainya. Terus di sini juga di mana kalian bisa masukkan kota atau negara. Kalau negara kan luas ya, misal Indonesia kan luas, maka kalian bisa spesifikkan, misal provinsi, Sentral Java. Terlalu luas, kalian spesifikkan misal Semarang atau Yogyakarta, jadi lebih khusus lagi. Nah, nanti sini itu adalah mencari sama dengan search sinonimnya. Oke, sebenarnya tidak harus selalu kita punya akunnya, kita sebagai pengunjungnya, visitor. Nah, itu tidak harus selalu punya
setiap kirim lamaran baru kalian bisa sign in ya. Jadi kita sebagai tamu saja, kita nggak perlu harus punya akun. Tapi kalau sign in, setahu saya cuma pakai email aja, email terus kayak isi data biasa. Kalau misal kalian klik untuk bersedia menerima kayak beberapa notif ya, itu mungkin nanti akan dikirim via email ya. Jadi seperti itu kayak pemberitahuan. Ya, jadi kita nggak perlu sign in. Kita bisa di sini ya, kita sebelah saja. Terus tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini ada beberapa perusahaan atau CV, ya, perusahaan atau CV. Oke, terus di sini tampilannya akan seperti ini. Ya, di sini kalau nggak salah ada aplikasinya, saya kurang tahu. Apakah hanya di Android atau di App Store saya kurang tahu. Tapi kalau di Android ada. Namanya Jobstreet ya. Nah, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, oke ya. Ada beberapa menu option ya, kayak pencari kerja, terus ada profil, pekerjaan. Misal kalian beberapa OP kalian simpan itu ada menu kayak ini kan, kalian misal ini simpan dulu. Nah, terus ada saran-saran karir, terus ada ini menu kayak mendaftar, terus posting. Ini biasanya untuk perusahaan ya, mau posting, mendaftar dan sebagainya. Jadi seperti ini nanti kalian bisa buka ya, mungkin kami buka. Nah di sini kita akan coba mencari. Nah di sini ketika saya mengetik ya, ketika saya typing accounting, dia akan muncul accounting staff, accounting manager. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah. Cuman mau bahasa Indonesia pun nggak masalah, staff akuntansi ya nggak masalah. Cuman saya pakai yang bahasa Inggris biar nanti lokernya banyak muncul yang bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian ketik akuntan, ya dia tetap akan, atau akuntansi ya, kan kata kunci ya. Kata kunci itu gak harus selalu pekerjaan sebenarnya. Kalian mau ketikkan akuntansi, kalian mau ketikkan pajak, staf apa, nggak masalah sebenarnya ya, tidak berpengaruh. Cuma saya langsung pakai yang bahasa Inggris saja, accounting staff. Oke ya, saya klik di sini. Nah, di sini ternyata ketika saya mengetik accounting staff, ternyata muncul 7558 pekerjaan. Nah, ini bisa lihat gaji, tapi nggak semua dipost untuk perusahaan, karena itu perusahaan ya. Nah, ada 7558 ini biasanya seluruh Indonesia. Karena kita mengetiknya job.co.id, ID kan Indonesia. Kalau MG atau MAD itu Malaysia biasanya. Ada kodenya biasanya. Ya mungkin kalian searching aja Jobstreet Malaysia, MJ kalau bahasa kodenya, atau MAD atau apa, saya tuh agak lupa ya. Atau Singapura itu Jobstreet namanya apa gitu. Coba kalian ketikkan aja ya. Oke, nah di sini ada 7.500-an di seluruh Indonesia. Nah, ini akan tetap merekam di sini. Kalau misal ini masih membutuhkan pekerja atau karyawan. Ketika misalnya berarti masih buka kan, kalau lowongan pekerjaan kan biasanya buka berapa hari ya, ditutup tanggal berapa kan, misal ditutup tanggal 21, maka sampai tanggal 21 itu masih layak. Ketika ditutup tanggal 20, maka ini tidak akan muncul di sini. Jadi yang muncul di sini itu yang masih buka. Supaya apa? Biar misal tutupnya tanggal 20 kan di website ada, berarti kan takutnya zong ya, dia melamar tapi sebenarnya udah tutup. Jadi sistem ini dia akan tutup otomatis kalau memang dari iklannya itu dia menuliskan tutup tanggal berapa. Karena untuk posting iklan itu ada waktunya, mau berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan kalau masih longgar. Kalau cepat tuh biasanya 3 hari karena butuh pekerjaan cepat. Agak longgar itu 5 sampai 7 hari. Nah, biasanya longgar lagi itu 14 sampai 30 hari. Nah, biasanya kan kalau mau desain itu kan 1 bulan aktif nggak sih? Beberapa ya. Karena kalau mencari dalam 1 bulan itu dia harus mencari pekerja yang paling tidak bisa menggantikan posisinya, paling tidak punya pengalaman atau dengan lulusan yang sesuai gitu. Biasanya gitu. Jadi 3 sampai 1 bulanan biasanya. Nah, jadi dalam waktu itu mesti akan tetap diposting. Tapi kalau memang tanggalnya sudah selesai, maka otomatis dia akan hilang. Tiap hari setiap jam pasti akan selalu ada yang aktif. Menurut saya kalau mau mencari coba aja di sini. Coba ya. Oke, kalau kita mau spesifikan lagi, mau cari yang misalnya ekonomi syariah, kalian mau cari yang syariah apa ya, misal teller atau
di bagian bank syariah nggak apa-apa, tinggal ditulis aja kan. Kalau untuk jurusan Eksya kan tetap keuangan juga kan. Bisa misal kalian anak accounting, pajak, bisa atau manajemen kan masih mungkin kan di bank. Yang Eksya mungkin juga di bank syariah. Jadi untuk jurusan ekonomi, manajemen, mau kerja di bidang keuangan, perbankan kan luas gitu ya. Misal saya mau spesifikkan ini aja ya, banking and financial service ya, di bagian keuangan. Saya mau ketikkan yang spesifik aja, misal Yogyakarta. Nah, kalau mau spesifikkan nggak apa-apa, tapi saya mau pakai yang Yogyakarta aja ya. Oke, saya enter. Ada 51 yang mencari posisi staf akuntansi di Jogja, seluruh Jogja. Nah, kalau saya melakukan spesifiknya Jogja, misal Sleman, mungkin cuma ada beberapa. Ya, kita akan coba kalau seperti ini harus buka satu-satu ya. Oke, misal di sini. Oke, kita akan ya. Bahasa Inggris di bagian keuangan, manajer keuangan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya, kecil sekali. Tapi misal, nah, misal akan muncul modelnya seperti ini. Beberapa itu nanti ada logo, ada gambar company profile-nya biasanya, tergantung iklan ya, tergantung iklan. Karena ini kan yang isi yang iklan kan, jobs itu cuma medianya sebagai dia menyebar, tapi intinya yang membuat lowongan pekerjaan ini tetap perusahaan ya, CV atau company ya. Nah, misalkan seperti ini beda-beda ya, konten isi beda-beda. Kita ambil yang kita analisis unsurnya dulu ya. Terus di sini we are looking for, kita sedang mencari. Terus tanggung jawab utama berarti dia paling enggak kalian harus bisa apa? Biasanya ini adalah kemampuan hard skill. Biasanya hard skillmu apa? Kalau anak akuntansi mungkin bisa ini ya. Akuntansi itu diajarkan kredit, ya, piutang. Nah, paling enggak bisa jurnal, seperti itu kan. Nah, paling enggak kemampuan itu bisa. Nah, kita analisis singkat-singkat aja. Terus kualifikasi, nah, ya, kita buka sekilas saja ya. Minimal bachelor degree, bachelor itu S1. Bachelor sarjana S1. Terus paling tidak jurusan apa? Hukum, akuntansi, manajemen dan terkait. Hukum masih relate. Hukum itu kalau misalnya S1 hukum itu luas sih. S1 hukum itu biasanya HRD. HRD itu S1 hukum itu. Kalau kalian punya HRD, kalau nggak S1 hukum biasanya S1 manajemen. HRD itu biasanya ya. Kalau misal kalian kerja di kantoran, atau misal saat ini kalian kerja di kantoran punya HRD, mungkin dulunya dia di hukum atau manajemen. Karena dilihatnya di situ. Audit. Terus, nah punya pengalaman 8 tahun bisa di bidang audit. Nah, jadi paling nggak masih punya waktu nih ya kalau misal ingin move on dari pekerjaan ke pekerjaan yang baru. Memang kalau memang serius di bidang akuntansi, nah pelajarilah ya tentang akuntansi audit. Terus di sini kita ringkas saja ya. Terus di sini nih memiliki kemampuan, pengetahuan. Nah, paling nggak gini, misal S1 akuntansi ya paham tentang akuntansi, maksudnya gitu. Terus di sini bisa bekerja secara tim dan bisa bekerja secara strategi. Berarti orangnya itu bisa tidaknya problem solving. Terus di sini komunikasinya bagus, negosiasi sama skill presentasi. Terus di sini pemikir yang kritis, orangnya detail oriented itu teliti sama punya integritas personal yang tinggi. Nah ya, kalau berusaha akuntansi itu ini kritis, itu mana itu bisa cepat gitu loh maksudnya ya, teliti karena kan kaitan sama keuangan ya. Nah misal seperti itu sih. Terus coba ya kita ambil yang ini ya, jangan yang manajer. Oh ini bahasa Indonesia kita close. Jadi ini nggak pengaruh nih, kita ngetik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu nggak pengaruh ke bahasa ini ya. Oke ya. Terus di sini bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia.
Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris soalnya ya. Jadi memang harus pintar-pintar mencari. Nah di sini nih, ya di sini desk collection staff itu kayak CS. Nah mengatur customer account, rekeningnya customer dan sebagainya. Nah kayak gitu sih. Nah terus ini ya, kita akan ke sini ya. Terus paling nggak apa bisa mengatur tentang, nah ini yang seputar accounting ya. Dapat mengembangkan, mengimplementasikan, aktif pada tren. Terus ini kita lihat di kualifikasi. Nah ini nih berhasil di S1. Karena sekarang itu biasanya butuhnya S1 ya. Jadi kalau S1 insya Allah angka kita biasanya suruh kuliah lagi ya kan? Nah, kalau kuliahnya dibayar di kantor, kalau kuliah sendiri ada kok beberapa itu mau intinya kamu baru D3 itu biasanya ada yang dibayar untuk S1 aja ya. Oke, terus di sini S1 di bidang finance keuangan, akuntansi, administrasi apa ya? Admin bisnis itu kayak administrasi bisnis digital, bisnis. Karena untuk jurusan manajemen itu juga masih masuk, yang penting keuangan ya. Keuangan. Terus di sini sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman. Terus di sini negosiasi dan skill komunikasi, mungkin komunikasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Biasanya kan itu aktif atau pasif ya. Aktif itu ngomong, kalau pasif itu nulis. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu kalau aktif itu ngomong ya, mendengarkan, kalau pasif itu nulis, membaca itu pasif. Tapi biasanya ada yang beberapa itu dispesifikan, bisa berkomunikasi aktif biasanya gitu. Tapi kalau enggak berarti paling enggak kita yang secara general umum ya. Terus di sini, nah ini nih yang tadi mampu bekerja di bawah tekanan, under pressure. Dan tadi bilang target paling tidak bisa memenuhi target yang mepet, deadline target. Nah ya, tekanan itu kalau deadline kan tidak harus, kalau harus kita penjualan harus target ya. Bisa penjualan sebulan itu harus berapa gitu ya. Nanti kalau lebih nanti dapat komisi. Misal kayak gitu ya, penjualan rumah misal sebulan itu harus laku berapa. Kalau lebih berarti dapat bonus. Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa next nanti sudah jadi bagian marketing, sales itu memang ya sekarang kayak sini ya. Kemarin sempat viral di TikTok yang penjualan rumah ya, yang apa itu dia apa? Yang rumah itu loh, terus dia viral di TikTok itu loh apa ya? Sales itu loh, yang gue tunjukin. Masih gede aja. Nah, memang terkadang memang butuh skill-skill yang kayak gitu. Dan itu sendiri itu nanti ya beberapa skill tambahan itu pasti biasanya akan kalian temukan kalau sudah bekerja. Karena sesuai dengan zaman, maksudnya kayak tadi yang sebelumnya mengikuti tren. Kuncinya itu tren. Ini gen apa sih? Oh genset ya. Genset ya. Genset. Oh genset ya. Genset ya. Nah, jadi paling nggak kan familiar dengan digital itu. Terus di sini paling nggak familiar dengan tadi istilah-istilah akuntansi ya. Terus di sini nih bisa office proficiency itu memiliki kemampuan di office paling nggak Word sama Excel. Excel paling nggak sudah paham, bisa kalau jumlahkan pakai sum, pakai rumus kan kalau Excel kayak gitu ya. Nah, terus SPSS sudah diajari belum? Oke. Dan software terkait, kalau nanti semester berapa kalian nanti dapat SPSS, dapat ini nih Mayor, dapat Accurate, nanti itu akan berguna. Sertifikat itu menanam kalau buat melamar akuntansi. Terus di sini ada attention to detail, teliti ya, teliti dan akurat halaman. Itu dari teliti ya di bagian accounting. Penghitungan yang geser sedikit nanti gaya. Terus ini nih kita coba, banyak sekali sini yang relate ya. Oh ini bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tergantung dari iklannya. Kalau Jakarta biasanya makin banyak lagi. Nah, maksud saya ke ini. Oh ini nih, QC. Ini juga bagian keuangan QC. QC itu
jurusan apa ya bentar. Oh di sini nggak ada. Di sini quality control itu bagian kualitas. Biasanya kan di industri kayak misalnya ada yang bekerja di pabrik, biasanya sebelum dia diedarkan itu kan ada QC ya. Iya. QC itu kayak dia kontrol ini jahitannya bagus apa enggak, gimana maksudnya secara quality gitu ya, quality secara jahitan, secara apa. Nah itu di bagian QC. Quality control, tapi tidak hanya di industri, tapi kan seringnya di industri ya biasanya. Ya kita ganti yang lainnya aja secara umum. Bekerja di mana, Mas? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Jadi di job pekerjaan bisnis, usaha. Yes, insya Allah. Ya, buat kan bisnis ya. Yes. Ya iya, jenisnya Oh, bisnis usaha. Jadi. Oh iya ya. Thailand ya, berarti rumahan ya, atau sudah UMKM? Masih rumah. Rumahan. Ya, Berarti soalnya, kan UMKM ya, tapi bisa masuk nggak SME ya? UMKM ya. Terus jualan offline atau online? Ada offline ada online, tergantung sama kerjasama juga. Oh, tapi kalau misal individu apa ya kayak user, cuma saudanya user ya, cuma orang dalam artian kok satu dua itu masih bisa, atau Bisa. Kalau jas personal bisa. Jadi per orang bisa, terus komunitas pun juga bisa. Itu hari kaos atau batik atau alis semuanya? Semuanya. Oh, semuanya. Tapi kalau di bagian saya itu jahit baju. Kalau kaos mungkin ada temannya lagi. Oh, alah. Ya. Oh, pesan kelas nggak kelas kelas? Tak tawari gue penompol ada kelas kelas, biasanya kan buat foto bareng biasanya gitu ya. Kita tahu ya mau pusat-pusat ya. Nah, ya terus kita coba apa lagi ya? Terus ini nih perlindungan konsumen. Bentar saya cari lagi ya. Terus kita coba apa lagi ya? Nah ini nih. Kita coba bagian collection sudah. Oh ya, kita ganti ya. Bukan accounting. Misal talent bank. Ada yang minat jadi talent bank, kerja di bank. Kita coba yang Jakarta aja. Ada 196 ya di bank. Ya, kita coba ya. Nah, kita coba buka. Nah, ini gampang. Frontline staff itu gini loh, CS. Nah, di sini lulusan boleh gampang, fresher atau fresher itu nggak lulus. Minimal S1 biasanya kerja di bank itu S1 sekali jurusan. Iya. Tapi kalau accounting, bagian ekonomi itu mungkin akan lebih relate ya dengan perbankan gitu loh. Setidaknya kamu nggak belajar dari nol gitu loh, ya. Terus GPA itu apa? IPK. IPK itu GPA itu IPK. Barangkali nanti tentang apa yang bahasa Inggris ya. Nah, GPA itu IPK minimal 3,0. Ada yang di atas 3,0 semua. Usahakan motivasi agamaku. Paling ketika kalian dulu di atas 3,0. Jadi kalau kalian mau melamar pekerjaan itu aman gitu loh maksud saya. Ya, kalau di bawah 3 itu ada beberapa perusahaan yang bisa mempertimbangkan jadi 3,0 ya, karena kan masih semester 2 ya, 2 masih panjang gitu loh ya untuk perbaikan nilai. Nah, dari skala 4,0 maksimal 25 berarti. Nah, terus kalau baca persyaratan mungkin manajer bisa ya. Terus di sini bisa berbahasa Inggris, baik tertulis atau lisan. Karena kalau di perbankan di bank itu biasanya berkas-berkas tidak selalu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bilangnya CS aja, customer service. Bahasa Inggris talent, karena kan bahasa Inggris. Kenapa nggak bagian keuangan, bagian staf umum kan? Dan mesti pakainya bahasa Inggris ya. Terus
Terus di sini memiliki komunikasi yang bagus karena nanti apa ya, menangani nasabah, orang bayar, orang nabung, orang utang. Ini ya. Terus di sini seleksi akan dilihat pakai hasil akan diadakan kebijakan. Terus di sini bersedia ditempatkan, ini kunci. Beberapa mungkin kalian ditempatkan di pusat, mungkin di cabang. Terkadang ini status single man itu akan pengaruh. Biasanya beberapa mungkin masih mencari hasil kalau sudah itu kalau depan di luar kota masih aman. Kalau dari kan biasanya belum tentu mau. Nah, karena itu harus pilih dengan mes dan terus misal mau pekerjaan apa lagi nih di bank accounting ya. Terus ini nih banker, kasir bisa. Ada yang bagian kasir di sini? Ada. Oke, kasir apa? Di mana? What kind of business di usaha apa? Mas. Ya, kasir di mana? Enggak, Bu. Oh, enggak. Ada yang kasir? Pernah jadi kasir? Oke, ya di mana? Bagian apa? Maksudnya di supermarket atau di perusahaan rumah makan? Oke, biasanya kan nggak langsung tutup ya, pasti perhitungan. Pernah minus? Oh, udah bener, kok ketawa sih? Bener, pernah minus, pernah. Nah, terus akhirnya yang ganti siapa? Saya. Oh iya. Tapi berbeda juga. Ya, terkadang kan ada yang gini, ada yang masih pakai mesin. Ya, dan ada yang pakai mesin. Jadi ketika itu tidak diklik silakan buka. Tapi ada yang modelnya kan beda-beda ya. Kalau dibuka itu kan berarti kalau dia sudah bayar habis misal berapa ratus itu diklik baru akan buka lokernya. Lagi itu ada yang lakinya manual gitu ya. Tidak begini. Ya bener kan? Nah seperti itu masih manual atau dulu masih apa ya? Masih manual pakai nota biasa atau masih atau manual? Nah, nanti kalau manual seperti itu sekarang kan jadi sudah print ya cetak. Sekarang udah pakai tulis. Nah, seperti itu kan? Ya, pakai tulis. Nah, seperti itu kan? Nah, seperti itu. Biasanya itu kan dulu kan? Jadi bisa kerja jam berapa, udah pulang nggak jam 8, jam 9. Itu hitungan dulu, cocok-cocokan. Ya kan? Terus ada yang kerja di bagian keuangan lainnya yang jadi dengan uangnya orang. Benar ya? Oke. Ini seperti apa? Bagian bukan hasil ya? Responnya ya, tapi kalau di penyayakan itu sebagai supervisor marketing. Nah, tapi kan identik juga dengan supervisor juga keuangan, kan, bagian keuangan juga. Nah, seperti itu juga sama. Biasanya kan pembelian ya. Biasanya kalau dalam istilah pembelian itu bukan pakainya baik, purchase. Purchase biasanya bukan baik, artinya sama baik. Purchase biasanya purchase, tapi biasanya identiknya purchase. Kalau itu bagian perkantoran keuangan itu pakainya purchase, pembelian bukan baik. Kayak gitu sih. Ada yang bidang navigasi keuangan. Terus ini termasuk pengusaha apa jadi dengan keuangan juga ya. Nah, itu sama atau sama ada temen juga. oh, oke, berarti yang kolaborat ya. Nah, seperti itu kayak join saling join. Seperti itu kan itu juga sama kan. Oke. Terus apa lagi ya? Terus, oke, terus terakhir kita mau kerjaan apa lagi? Nanti tiga kalian mainkan di sini ya. Nah, terus oke, di beberapa itu ada ini. Biasanya di beberapa loker itu nanti ada Google Map alamat, ada link atau website perusahaan. Nah, itu kalian tinggal ketik aja. Bisa perusahaannya itu beneran apa enggak? Tapi soalnya kalau di sini itu biasanya dicek, jadi bukan perusahaan job gitu loh ya. Ternyata nggak ada tempatnya. Nah, itu biasanya memang di
sistem itu memang ada gitu, tempatnya ada. Atau misal kalaupun online ya paling nggak ya jelas gitu loh ya. Terus biasanya ada ini juga beberapa itu diposting gaji biasanya ya, tapi ya tergantung dari isinya ya. Kita coba apa lagi ya, usaha pekerjaan apa lagi ya, keuangan, lagi keuangan, terus kita coba apa lagi nih? IT, penasaran IT staff. Enggak, ini namanya oke ya. Sekarang ini loh, kita mulai terus. Ini loh, live-nya terus. Ya, terus apa lagi? Apa IT? IT biasanya tuh IT. Aduh, apa harus mulai lagi dari tadi sempat close ya, harus buka malah udah close tadi. Nah, terus apa lagi? Pekerjaan apa lagi? Tadi accounting, tadi sudah teller. Apalagi sebelum kita close, kurir mau kan pakai tapi tidak kurir. Aku banget kan? Ada orang Sales ya, sales, kita tuh bersales, tinggi besar sih. Nah ini, kita buka ini, oh bahasa Indonesia ya, oke, kita akan buka ini aja sih. Sales, kita coba ya. Marketing, sales sama sebenarnya ya. Oh ini misal, oh ini nih, oke ya. Staff marketing atau sales. Nah di sini bisa sales S1 semua jurusan, biasanya S1 semua jurusan. Tapi kalau misalnya relate dengan perusahaan akan lebih baik ya. Jadi kalau di sini di sales, oke. Terus di sini fresh graduate boleh, 1 tahun pengalaman di bidang administrasi boleh, paling nggak bisa office dan lancar dalam bahasa Inggris paling nggak ya kita paham ya. Ketika kita bantu di komputer lagi input gitu ya, mungkin relate dengan tadi ya kurir di bagian sales marketing. Terus di sini bisa bekerja independen dan dalam tim, jadi bisa individu bisa tim. Orangnya teliti, komunikatif dan punya skill negosiasi yang bagus. Terus di sini nih ya, tugasnya itu apa disebutkan, harus menghandle pembayaran, ya laporan, terus bagian ini ya seperti ini. Pokoknya tentang ini ya salah satu marketing terus sales itu bagaimana? Beberapa urusan seperti itu harus kendaraan sendiri biasanya. Kendaraan sendiri terus ini perpaket tuh kalau itu 1.000 sekarang nggak tahu tergantung kurir, tergantung ekspedisi. Sekitar 1.000 per barang, 1.000 gaji pokok dan produksi. Nah, seperti itu beberapa. Siapa lagi ya? Kurir itu ya kurir, biasanya juga kurir ya. Aku mau kurir itu. Oh di sini. Oh dia itu di driver. Itu di driver. Terus di sini CS online. Ada
Anda sebagai CS lihat customer ini driver biasanya ya, driver customer service bagian customer seperti itu. Staff logistik, driver, nah konsultan, tur apa ya, biro, itu ya. Itulah ini coba kita coba yang terakhir ya, driver, bahasa Indonesia. Dan seperti itu lah. Ya apalagi itu sebelum kita lulus harus sudah. Sebenarnya misal ini ya cuma ya misal kalian sudah lulus S1 akuntansi, pengen bekerja di akuntansi enggak? Oh iya, akuntansi manajemen hampir sama kan. Nah, terus kalau manajemen itu bisa manajer lah. Ya manajemen akuntansi kan juga masuk mirip keuangan ya. Misal kalau manajemen itu manajer biasanya. Sales manager, jadi biasanya manajer. Akun sosial media ada. Nah, tugasnya ngapain? What is your job? Bisa nih. Bisa. Ya, benar. Bikin video. Ya, bekerja di mana? Di bidang apa? Hotel atau bisnis? Kain. Lu di kain. Oke. Bisa live juga? Enggak. Oke, berarti itu bisa. Oke. Itu daerah mana? Laweyan. Oke, nah seperti itu. Jadi kayak sosmed itu memang biasa mengatur tentang ya di bagian. Nah, bisa juga kalau biasanya kayak pegang sosial media yang pakai live itu biasanya di bagian nggak tergantung ya apakah dia lebih salesnya atau memang bidang yang lain orang lain. Nah, manajemen itu biasanya lebih ke manajer. Ada yang ingin buka usaha juga. Manajemen itu apa sih ya? Manajemen terus manajer, restoran manajer biasanya kan membawa ya manajemen. Ada yang ingin buka usaha, biasanya manajemen itu biasanya usaha. Ingin nanti punya usaha, ini mau berusaha ya ini ya. Ini bidang marketing malah. Di situ ya, ada yang usaha nanti makanan kulineri, kantoran. Ini masih udah di kulineri ya. Usahanya memang di kuliner saja ya. Itu pendidikan juga. Pendidikan. Oh berarti memang beberapa aspek ya. Memang berada di bawah kedua tersebut. Jadi juga beda bagian tersebutnya dan juga bagian tersebutnya. Juga punya apa ini? Flex formal, informal school. Enggak. Formal. Oke. SMK aku sekarang di rumah sakit kok Mas. Oh juga SMK tuh. Oh benar. Oh iya. Oke, seperti itu ya. Biasanya manajemen itu lebih ke manajer ya. Tapi paling enggak, setidaknya bisa bagian sales manager, paling enggak harus paham juga sales. Finance manager, manajemen kan pasti juga ini keuangan kan? Kalian juga pasti dipelajari akuntansi mesti ya, karena keuangan, manajemen keuangan. Terus di bidang marketing, ya. Nah nanti juga belajar tentang marketing mesti, karena kalau nanti buka usaha pasti tentang marketingnya. Itu mesti diajarkan ya, marketing bagaimana promosi digital marketing. Harusnya nanti ada mata kuliah digital marketing. Kalau bisa punya usaha bagaimana kita mempromosikan, apakah pakai website, sosmed, pakai sampel, pakai influencer kayak gitu ya. Nanti kalian belajar digital. Jadi pasti relate dengan namanya digital bisnis, keuangan, finance seperti itu. Terus sama ini CS juga, PR itu juga pasti juga, public relationship juga. Oke ya, nanti kalian bisa klik ya. Tapi kalau misal manager otomatis
agak-agak tinggi ya. Biasanya cari yang pengalaman biasanya itu sebenarnya. Supervisor kayak tadi ya, QC biasanya kayak gitu ya, di manajemen. Supervisor kayak gitu sih dan sebagainya ya. Branch manager itu biasanya kalau kita dengan manager biasanya kita yang experience biasanya ya, biasanya. Dan itu biasanya kalau manajemen itu ya lebih luas ya. Harus tahu sales, marketing, keuangan, sebagian berbagai bidang. Bisa seperti itu ya. Nanti kalian bisa searching sendiri itu ya. Kalau misalnya tinggal ngikutin aja ya. Misal ini jadi apa? Ini jadi apa sih ya? Misalnya ini kan mahasiswanya banyak perempuan. Ini jadi apa? Enggak. Pengen punya jadi ekonomi syariah enggak? Kayak lembaga KPPS, KSPS, KSPPS, KSPPS. Ya harus syariah kan? Ya harus syariah ya. Yang penting, bener sih, bener ekonomi kan. Seperti itu ya. Karena kalau keluarnya ekonomi itu kan masih luas ya. Buat dia ekonomi syariah, kan dia accounting, manajemen, terus apa lagi yang pajak itu kan sebenarnya intinya kan ekonomi dan harga semua pasti gitu ya. Nah, next kita akan bahas di website lain ya. Nanti kalian bisa buka, nanti biasanya kalau cocok itu nanti ada ini. Nah, kalau cocok nanti lamar di sini ya. Apply kalau kalian punya akun. Nah, nanti di sini tinggal, nah di sini sudah ada penjelasan kalian mau kenapa. Terus di sini perusahaannya di mana? Ya, kalian bisa dapat asuransi, dapat mes, terus ada aturan-aturan di sana. Seragam seperti apa? Nah, terus di situ biasanya nanti ada reviewnya banyak sih. Berapa nanti? Nah, biasanya beberapa dari websitenya berapa ya? Nah, di sini termasuk saya company overview namanya. Perusahaannya apa? Lokasi di mana? Spesialnya di mana? Dia di bidang apa? Terus ada sejarahnya. Biasanya seperti itu. Terus ada visi-visi perusahaan. Ini manajemen banget ini, ya. Ini manajemen banget ini. Visi perusahaan, penghargaan, foto-foto perusahaan. Nah kayak gini loh, rating. Nah seperti ini. Jadi kayak menjelaskan tentang perusahaannya seperti apa. Biasanya kalau yang bagus ada struktur organisasi. Itu bagus, manajemen banget ya. Ini belum banget ya. Tapi manajemen itu cakupannya tentang perusahaan, bisnis, marketing. Seru nih. Kebetulan juga saya lagi buat manajemen untuk mahasiswa. Bahasa Inggris itu mahasiswa manajemen. Ya seperti itu ya. Nah di situ ada banyak sekali nanti beberapa ada Google Map-nya, ada website resminya ya. Terus next kita akan bahas ini. Next ya, kita akan bahas ini juga sama populernya dengan tadi. Tapi next ya. Kita coba simulasi ini kalau job share itu ada di mana saja ya? Job share itu kalau nggak salah itu ada di Kamboja ada mas? Jogja. Nah, ini nih, Hong Kong, ya. Oh, Australia, Hong Kong, Indo, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura. Ya, Hong Kong. Nah ini ya, bisa seperti ini. Ya, enggak semua negara. Biasanya Asia, tapi ada yang luar Asia, New Zealand ya. Biasanya Asia. New Zealand itu baru setahu saya. Nanti ini kan beda. Kalau Malaysia berarti beda. Kalau bahasa waktu, My Job Street namanya, bukan Job Street MBA, My Job Street. Nanti biasanya bahasanya Melayu. Melayu bahasanya, karena kan Mesir bahasanya Melayu ya. Terus kalau dari Singapura itu full English. Beberapa ada yang Melayu. Oh ini nih,
SG namanya, Singapura ya. Itu biasanya mayoritasnya sudah bukan bahasa Inggris ya. Ada yang Melayu sedikit aja. Nah seperti itu. Tapi kalau Inggris itu memang bahasa internasional, mesti ada bahasa Inggris ya. Cuma memang mungkin ada beberapa kayak tadi. Jadi Indonesia yang bahasa Inggris ya Indonesia, Malaysia mungkin Inggris Malaysia, Singapura tuh mungkin Inggris campur apa gitu ya. Di Singapura apa dan sebagainya. Bukan jadi lah. Ya, seperti itu ya. Oke ya, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Next kita akan bahas di website lain ya, kayak misal Indeed, Locker, sama tadi Breeze ya. Coba nanti kita analisis aja secara informasi di dalam. Terus nanti next kita akan buat surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris sesuai dengan Locker yang kalian dapatkan. Jadi next tugasnya kalian lapor diri dan bahasa Inggris, taruh nomor apapun buat surat lamaran sama buat CV ini. Itu biasanya harus nanti di akhir. Jadi tiga harus pilih lapor ngomong surat itu nyambung. Lapormu bukan di sama dengan jadi kalian cari sendiri buat sendiri. Tugas tapi uas nanti ada. Itu tugas kan saya belum masih tugas. Nah itu tugas selama 1 semester ini. Terus nanti uasnya nanti ada lah. Iya, kan nanti saya Ya kok nanti sama kayak bisa nanti kita selesai lebih cepat ya. Iya. Ya. Tugasnya apa nih? Jelas. Itu saya persen Pak. Kan cari Locker yang bahasa Inggris terus suratnya. Suratnya nanti mungkin di depannya lagi ya, karena suratnya kan nanti kita ajari bagaimana membuat surat yang versi bahasa Inggris yang nanti kita bahasa Inggris. Nanti kita nanti mau pakai versi British atau American. Agak beda. Kita nanti di beberapa kelompok, beberapa part nanti agak beda. Saya membuat CV-nya, bahasa Inggris apa? Nanti next kita akan buat CV yang lebih menarik. Jadi bukan diketik kita ketik, tapi CV yang ada foto kalian. Oh iya tahu. CV-nya, nah ya, next kita akan bercerita